الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية وسورة أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله العظيم. معاشر الحاضرين, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama kita senantiasa bersyukur kehadiran Allah dan terus bersalawat kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini khatib berwasiat untuk kita semua dan untuk diri pribadi. Mari kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Takwa dalam arti kata melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Dan juga dalam takwa itu tetap ada dalam jiwa dan raga kita. Tetaplah takwa itu terus terpatri dalam setiap sikap dan tingkah laku kita, baik ketika kita berada dalam keadaan sendiri maupun ketika kita di tengah khalayak ramai. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, saat ini kita sudah berada di tanggal 26 Rajab. InsyaAllah nanti malam akan masuk tanggal 27 Rajab. Sebagaimana yang kita maklum, ada satu peristiwa yang sangat monumental di tanggal 27 Rajab yang dijalani oleh baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj, yang membuahkan atau menghadiahkan kepada kita satu barakah yang besar, yakni perintah solat 5 waktu sehari semalam. Saudara-saudara, perlu kita lebih sadari lagi bahwa solat bukan hanya menjadi tiang agama belaka, tetapi juga menjadi sarana untuk membentuk karakter dan menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita memperingati Isra dan Mi'raj di bulan Rajab ini seharusnya tidak berhenti pada hanya sebatas seremonial belaka, akan tetapi lebih daripada itu menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas solat yang kita laksanakan sehari dan semalam. Salat yang benar dan khusyuk sejatinya akan melahirkan dampak nyata dalam kemaslahatan sosial. Nilai-nilai kedisiplinan, kejujuran, kesetaraan dan kepedulian yang terkandung di dalam salat akan tercermin dalam sikap dan perilaku kita di tengah-tengah kehidupan
kehidupan masyarakat. Salat yang baik dan benar akan mencegah kerusakan dan kemungkaran dalam tatanan kehidupan sosial kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah wahai Nabi Muhammad, kata Allah, Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan sungguh mengingat Allah dalam artian salat lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah tantangan kehidupan modern yang diwarnai individualisme, konflik sosial dan krisis moral saat ini, kita memperingati Isra Mi'raj harus menjadi momentum refleksi kita bersama, momentum untuk kita diajak meninjau kembali kualitas salat yang telah kita jalankan selama ini. Kita perlu bertanya, saudara-saudaraku sekalian, pada diri kita sendiri, apakah salat kita telah mampu membentuk pribadi yang jujur, adil dan peduli terhadap sesama, ataukah masih sebatas rutinitas dan gerakan-gerakan semata tanpa ada pengaruh dan dampak sosialnya? Disinilah saudara-saudara pentingnya memahami keterkaitan antara momentum Isra dan Mi'raj, salat, dan kemaslahatan sosial secara utuh dan komprehensif. Saudara-saudara, kemaslahatan sosial lahir ketika nilai-nilai salat diinternalisasikan dalam jiwa kita secara baik. Dalam salat kita diajarkan nilai-nilai sikap untuk disiplin waktu, kesetaraan darjat, dan kepatuhan pada aturan-aturan. Ketika nilai-nilai ini dibawa ke ruang sosial, maka akan tumbuh budaya saling menghormati, berkeadilan, dan kepedulian terhadap kelompok-kelompok yang lemah. Salat berjamaah contohnya bukan hanya simbol persatuan, tetapi juga latihan konkret untuk membangun kebersamaan dan tanggung jawab sosial. Lebih jauh lagi saudara-saudara, salat yang berangkat dari spirit Isra Mi'raj ini mendorong lahirnya kesalehan sosial. Kesalehan ini tampak dalam kepekaan terhadap penderitaan orang lain, semangat menegakkan keadilan, serta keberanian menolak kemungkaran-kemungkaran. Semakin baik salat kita, maka kita tidak akan mudah melakukan tindakan-tindakan negatif seperti korupsi, menindas sesama, atau juga merusak tatanan-tatanan sosial yang ada. Hal ini karena memang salat senantiasa mengingatkan kita bahwa setiap tindakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis diriwayatkan Imam Tirmidzi, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati min 'amalihi salatuhu. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira." Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba di hari kiamat kelak adalah salatnya. Maka ketika salatnya baik, sungguh ia telah
Tapi jika salatnya rusak, sesungguhnya ia adalah orang yang gagal lagi merugi. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, kita harus menyadari dan menjadikan salat sebagai sumber nilai dari kehidupan sehari-hari, seperti kejujuran dalam bekerja, adil dalam memimpin, santun dalam berinteraksi, dan peduli terhadap sesama. Mari kita jadikan salat sebagai energi sosial dan moral yang membimbing langkah kita, serta menjadikan spirit dari peringatan Isra Mi'raj ini sebagai inspirasi membangun masyarakat yang beradab, masyarakat yang damai dan berkeadilan. Dengan salat yang hidup dan membumi, kemaslahatan sosial bukanlah sekedar cita-cita belaka. Melahirkan keniscayaan merupakan satu kepastian yang dapat kita wujudkan bersama dalam kehidupan di dunia ini. Seiring dengan harapan kita juga semoga dengan memperbaiki tatanan sosial, bersungguh-sungguhnya kita memperbaiki salat kita yang diinternalisasikan dalam kehidupan sosial kita, maka apa yang menjadi cita-cita Bapak Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang akan tetap terus terwujud, yakni Deli Serdang yang sehat, masyarakatnya sehat, cerdas, sejahtera, religius, dan berkelanjutan. Seiring harapan berdoa kita, kiranya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ridha, ma'unah, dan kasih sayang, mengabulkan segala hajat dan asa kita, dan kita termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang beruntung dan hamba-hamba Allah yang mendapatkan tempat sebaik-baiknya, tempat yang indah dan ridhanya, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi faddala yawmal jumu'ati ala sa'iril ayyamil usbu' wa khassahu bi sa'atil du'a'i fiha mujabun masmu'. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, syahadatan muhtawiyatan 'ala al-ikhlas wal khudu'. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sahibul maqamil a'la wal dhikril marfu'. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dhawiz zuhdi wal khushu'. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allaha amarakum amran 'azima wa bada'a bi nafsihi ta'lima wa qala jalla jalaluhu 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا منزل البركات ويا قاضي الحاجات. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشيوخ المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة وخاصة لدائرتنا كبوبتن Deli Serdang ما دامت السماوات والأرض. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا مجيب السائلين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله